bersama saya Ilfa Munajah, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil survei saya ke salah satu sekolah dasar dan juga untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu faktor-faktor perkembangan peserta didik saat di dalam kelas. Nah, sebelum menuju materi, kita itu harus mengetahui apa itu perkembangan dan dimulai dari mana sih perkembangan peserta didik, dan juga apa perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Mari kita simak. Tahapan perkembangan peserta didik dimulai dari perkembangan individu, yaitu pola gerakan atau perubahan secara dinamis dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia, dan yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Adapun istilah yang digunakan dalam pengkajian perkembangan individu antara lain, yang pertama yaitu pertumbuhan, yang kedua yaitu perkembangan. Nah, di sini nih kita dapat membedakan antara perkembangan dan pertumbuhan. Mungkin dari dua kata tersebut secara sekilas maknanya itu sama, yaitu sama-sama menuju ke kehidupan yang lebih tinggi atau beranjak dewasa. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini cenderung bersifat kuantitatif yang berkaitan dengan aspek fisik peserta didik. Contohnya seperti tinggi badan dan berat badan. Lalu yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan ini cenderung bersifat kualitatif yang berkaitan dengan sistem organ atau fungsi organ individu. Contohnya seperti perkembangan intelektual, perkembangan emosional, dan perkembangan bahasa. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang terjadi dalam proses pembelajaran peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Contohnya sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa pada peserta didik sekolah dasar yang berkembang atau tumbuh lebih awal yaitu perempuan dibanding laki-laki. Akan tetapi, pada fase selanjutnya pertumbuhan pada siswa laki-laki akan lebih cepat dibanding perempuan. Yang kedua, perkembangan kognitif pada peserta didik. Perkembangan kognitif ini yaitu di mana peserta didik sudah mampu berpikir secara abstrak, idealis maupun logis. Abstrak yaitu peserta didik mampu berpikir sesuai kenyataan yang ada. Idealis yaitu peserta didik memiliki pengetahuan yang luas. Dan logis adalah peserta didik mampu berpikir yang secara masuk akal. Nah, contohnya yaitu bertanya atau menjawab. Nah, dilihat dari peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan, di situ sudah menunjukkan bahwa perkembangan kognitif pada peserta didik tersebut sudah berfungsi. Yang ketiga, perkembangan moral pada peserta didik. Perkembangan moral pada peserta didik yaitu peserta didik sudah mampu atau sudah memahami tentang aturan yang terdapat di sekolah. Contohnya yaitu siswa memakai seragam sekolah pada hari yang sudah ditentukan dan pergi ke sekolah dengan tepat waktu atau tidak terlambat. Yang keempat yaitu perkembangan emosional pada peserta didik. Nah, pada masa ini perkembangan emosi peserta didik sekolah dasar akan meningkat jika sedang berkelahi dengan teman sebayanya, walaupun hanya karena masalah sepele. Ada juga peserta didik yang membawa masalahnya dari rumah atau bisa dikatakan broken home, sehingga ia akan menjadi lebih sensitif. Lalu yang kelima yaitu perkembangan bicara pada peserta didik di sekolah dasar. Adanya interaksi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.